Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Terakhir kemarin kita udah belajar gimana caranya mengakses kolom dalam pandas data frame, dan saya ajarin sintaks klisenya panda gitu banyak banget. Kalau kalian nggak ngerti gimana caranya, tonton dulu video sebelumnya. Oke, bagi yang baru join, di series ini kita bakal ngebahas gimana caranya membersihkan data yang berasal dari survei atau skripsi yang hasilnya banyak banget dan kalian gak mau ngelakuinnya satu secara manual gitu kan, capek kalau satu-satu. Makanya series ini tonton terus, oke? Bagi kalian yang gak tahu cara pakai Python, saya punya seriesnya juga, ditonton aja di channel ini, oke, lanjut lagi. Kita udah ngebersihin kemarin data-data yang hilang atau kosong, kita isi dengan sesuatu value yang sudah kita setujui. Kalian bisa isi value-nya apa aja, saya jelasin di video sebelumnya, oke? Selanjutnya nih. Nah, selanjutnya ini saya pengen ngurusin dulu timestamp. Oke. Sekarang itu timestamp-nya itu tipe datanya adalah sebuah objek. Sedangkan kalau kalian belum tonton, ada saya punya bikin video namanya tipe-tipe data dalam pandas. Nah, saya pengen bisa memvisualisasikan data saya berdasarkan suatu range waktu tertentu, atau misalkan saya pengen melakukan filter berdasarkan waktu tertentu. Makanya saya pengen timestamps ini dalam tipe datanya itu adalah datetime 64 kalau nggak salah. Nah, gimana caranya? Gampang. Pertama-tama kita harus import dulu, ada dalam pandas itu fungsi namanya toDatetime. Nah, toDatetime ini fungsinya dia mereturn sebuah kolom baru yang isinya itu setiap value-nya sudah di-convert dari string biasa menjadi datetime object atau tipe-tipe data datetime. Dengan begitu kita bisa melakukan fungsi-fungsi keren lah di dalamnya. Cukup simple, ya kan? Tapi jangan lupa, ingat biasanya fungsi dalam panda itu mereturn suatu kolom lagi. Makanya kita harus masukin dulu si hasil return dari sana jadi kolom yang baru. Dengan begitu, sekarang data timestamp kita sudah merupakan sebuah datetime object atau tipe data datetime yang bisa kita akses berdasarkan jam, tanggal, menit, sampai detik pun, sampai millisecond juga kayaknya bisa. Nah, kenapa ini simple gitu? Karena alhamdulillahnya si survei ini itu awalnya merupakan diambil timestampnya hasil dari survei Google Form. Nah, Google Form itu biasanya kalian bisa aktifasi si timestampsnya. Jadi si format timestampnya itu dikenali sama pandas. Banyak format-format data atau datetime lain kalian baca aja. Tapi kalau emang datetime-nya cukup standar, ini fungsinya nggak bakal nge-return error. Tapi kalau misalkan asal misalkan cuma nulis Selasa, Senin, Rabu kayak gitu aja, kayaknya bakal error. Makanya harus mengikuti ISO atau format datetime yang general gitu. Si pandasnya cukup pinter kok. Tapi seperti itu, makanya sekarang timestamp kita sudah merupakan datetime. Gimana cara membuktikannya? Gampang, seperti yang saya lakukan di video tentang data tipe-tipe data dalam pandas. Nah, begitu. Ini sama persis. Kalau kalian pengen ngebahas lebih lanjut, saya bahas di sana. Coba pokoknya saya bilang, saya masukin data saya, kumpulin, hitung ada berapa kali setiap entries dalam entriesnya ada dalam berapa kali, dihitung berdasarkan tadi timestamp saya. Di sini saya akses berdasarkan per jam, saya bisa berdasarkan minutes, saya bisa akses berdasarkan hari. Dengan begitu itu menghasilnya beda-beda. Nah, ini fungsi group by ini nanti saya jelasin, ada videonya terpisah soalnya banyak banget kegunaan dari group by ini. Oke, pokoknya seperti itu dulu. Oke. Nah, selanjutnya saya pengen ngajarin sedikit tentang gimana caranya memfilter data. Saya udah bahas sedikit cara memfilter data tentang ketika ini yang setuju atau tidak setujunya. Tapi hanya sedikit kecepatan, makanya saya bahas lagi sedikit nih. Jadi, ketika kalian memfilter data, si sintaksnya itu seperti ini. Kalian mengakses si data frame-nya seperti mengakses dictionary, hanya apapun yang kalian masukin di tengah-tengah sini itu harus merupakan sebuah kolom yang berisikan true or false. Jadi, nih kenapa yang di sini ya
datanya itu melakukan suatu filter karena nih, kalau misalkan saya melakukan suatu proses comparison logika biasa. Nah, lihat, ketika saya mengcompare suatu kolom dengan proses logika, dia mereturn lagi kolom baru lagi yang menghasilkan true or false. Nah, makanya filter itu di atas seperti ini. Jadi, ketika kalian mengakses suatu kolom dengan kolom yang berisi suatu true or false, dia bakal memfilter yang true-nya aja. Makanya, misalkan nih, saya ingin mengakses data yang hanya terjadi dari jam 10 sampai jam 3. Nah, kepanjangan. Saya hanya ingin mengakses yang di atas jam 10 aja. Misalkan, kita akses dulu jamnya. Gimana caranya? Ada di tipe data timestamp itu atau datetime itu dt.hour. Nah, dt.hour itu mengakses, mereturn sebuah kolom yang isinya hanya jamnya aja. Nah, dengan begitu, saya pengen tadi pengakses data yang ada di atas jam 10 aja. Makanya melakukan suatu proses logika di atas jam 10. Dengan begitu, dia bakal mereturn true or false. Ya kan? Kita udah dapat kolomnya, baru kita melakukan filter. Filter tadi, data, ya kan? Kita akses kolomnya secara kayak mengakses sebuah dictionary. Dengan begitu, ini semua hanya memfilter data-data yang ada di atas jam 10. Seperti itu. Makanya nih buktinya di sini ada 417 ya kan? Di sini hanya 412. Jadi di sini tuh 422, di sini hanya 412. Jadi semua jamnya ada jam 10. Nah, seperti itu banyak banget filter-filter yang bisa kalian lakukan. Pinter-pinter lah kalian, banyak banget harus melakukan eksperimen, entah itu lebih besar atau kalian melakukan suatu fungsi yang nanti mereturn true or false. Pokoknya banyak banget trik-triknya lagi. Kalian harus explore sendiri, cuma dalam contoh ini saya contohin seperti itu dulu. Oke? Bagi kalian di rumah, coba tulis di bawah operasi logika apa yang menurut kalian paling susah dimengerti. Siapa tahu nanti kalau banyak banget yang gak ngerti, saya bisa bahas di video yang terpisah. Oke? Segitu dulu. Jangan lupa tonton videonya dan semoga kalian bisa lulus skripsinya. Oke? Saya Jimmy, pamit. Maju terus Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.